Mengocok tapi tanpa menggunakan stimulasi film bokep. Kira-kira apakah ini sebuah metode yang aman untuk dilakukan supaya sembuh dari kecanduan bokep atau malah bisa jadi bumerang dan bikin masalah baru? Di video kali ini kita akan membahas hal tersebut karena ini merupakan pertanyaan dari subscriber saya yang masuk ke email. Dia mengaku kalau belakangan ini masturbasinya tanpa menggunakan film porno karena dia menganggap kalau film porno inilah yang justru bisa berbahaya bagi otak kita. Betulkah faktanya seperti itu? Mari kita bahas bersama-sama. Harapannya di akhir video kita bisa memahami ya bagaimana cara mengatur untuk melakukan masturbasi yang aman dan apakah betul film bokep ini sumber masalahnya. Sehingga kalian bisa menentukan strategi terbaik untuk berhenti kecanduan pornografi. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah Dengar Masalah Kesehatan. Di mana di segmen ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscribers yang sudah dikirimkan ke email saya. Buat kalian yang punya pertanyaan juga dan ingin saya bahas, bisa silakan kirim pertanyaannya ke andrologibanjarmasin@gmail.com. Oke, langsung aja ya kita baca dulu pertanyaan yang dikirimkan di email. Assalamualaikum, halo dokter, nama saya Markus, nama samaran. Saya adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun. Izin cerita dokter, saya kira-kira sudah hampir 10 tahun kecanduan bokep dan masturbasi. Hal ini mengganggu psikis saya. Dalam perjalanan saya untuk berhenti masturbasi, saya coba metode untuk tetap masturbasi tapi tanpa bokep dengan harapan produksi dopamin tidak berlebih dan lama-lama frekuensinya bisa berkurang. Alasan saya coba lakukan metode ini adalah karena ketika saya cari tahu bahaya PMO alias porn, masturbate, dan orgasm, selalu titik berat masalahnya ada pada bokepnya. Sedangkan untuk masturbasinya selama nggak berlebihan masih bisa termasuk normal menurut beberapa dokter atau seksolog. Saya izin tanya dok, apakah masturbasi tanpa pornografi itu aman bagi kesehatan? Juga apakah metode saya ini sudah benar? Sekian, terima kasih atas waktunya dok. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih banyak ya Markus untuk kiriman emailnya. Jadi Markus ini merupakan insan colikiawan yang cukup unik ya. Dia melakukan coli tapi tanpa menggunakan bokep karena dia ngerasa kalau bokep inilah yang merupakan sumber masalah. Nah, kita akan bahas satu demi satu ya. Pertama, saya setuju banget ya. Betul, kalau film porno alias ngebokep inilah yang merupakan sumber biang kerok masalah. Kenapa? Karena di film bokep ini dia yang akan memacu otak kita mengeluarkan dopamin yang tidak sehat. Masalahnya adalah ketika dopamin yang tidak sehat ini terlalu tinggi, tubuh kita selalu menginginkan sesuatu yang lebih dan kebaharuan dibandingkan sebelumnya. Itulah yang mengakibatkan pada seorang pecandu bokep berat, biasanya mereka menjadi kecanduan parah dan pengen sesuatu yang lebih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Seringkali mereka ngerasa bosen tuh dengan film-film bokep yang ada. Makanya mereka itu sering ya kalau nyari bokep ngehabisin waktunya sangat lama sekali. Bukan gak mungkin 1-2 jam cuman untuk menemukan bacol alias bahan coli yang tepat untuk bisa dinikmatinya. Kondisi ini yang disebut dengan bahasa medisnya adalah brain desensitization alias otaknya itu jadi semacam kebas. Dia udah nggak mempan lagi dengan dopamin biasa. Dia butuh dopamin yang baru dengan genre bokep yang baru, bokep yang makin aneh-aneh. Makanya ya kalau kita perhatikan, bokep itu semakin aneh banget sekarang ini. Genrenya makin macam-macam dan peminatnya selalu ada aja. Karena apa? Ya tadi penikmatnya adalah pecandu-pecandu bokep berat yang udah kebas dan bosan dengan bokep yang biasa. Inilah kemudian yang sering jadi timbul masalah ya. Karena akhirnya apa? Banyak orang yang sulit berhenti dari kecanduan menonton bokep ini. Karena tubuhnya udah bergantung dengan dopamin tinggi yang dihasilkan dari genre bokep yang aneh, alhasil dia selalu ingin lebih lagi. Ketika dia mencoba berhenti, justru dia menjadi stres dan akhirnya pusing sehingga menimbulkan keluhan di tubuhnya. Dia mau ngapa-ngapain juga semakin tidak produktif karena yang dipikirannya itu bokep mulu. Di sisi sebaliknya, betul yang disampaikan Markus di email ya, masturbasi sebetulnya merupakan hal yang sehat dan tidak menimbulkan masalah asal dilakukan dengan tepat dan tidak berlebihan. Bahkan ya, kalau kita melakukan masturbasi secara rutin dan tepat, bukan gak mungkin ini bisa menimbulkan manfaat baik untuk tubuh kita. Kita bisa jadi mengatur mood, sumber penyaluran yang baik, dan bahkan bisa untuk membantu kita supaya bisa produktif lebih baik lagi. Prinsipnya sih kita harus paham ya, kalau kita melakukan masturbasi ini masih dalam dosis yang aman, tidak terlalu berlebihan banget. Biasanya tubuh kita akan ngerasain kok kalau kita udah masturbasinya terlalu berlebihan. Misalnya kita ngerasain ya, kalau kerja sehari-hari jadi sulit fokus karena kita pengen ngocok di kamar. Atau misalnya kita ngerasain cemas terus, bawaannya pengen cepat masturbasi, bisa pulang dan akhirnya bisa melakukan kegiatan tersebut. Kalau misalnya ini sudah mengganggu
mengganggu keseharian kita, bikin kita stres, maka ini merupakan istilahnya adalah red flag penanda bahaya kalau masturbasinya udah berlebihan. Terkait dosis normal masturbasi, tiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang dia ngerasa nyamannya kalau misalnya seminggu sekali. Sebaliknya ada juga loh orang yang ngerasa kalau dosis masturbasinya yang normal itu adalah 2 kali seminggu. Hal ini merupakan hal yang lumrah karena masalah masturbasi ini cukup berbeda-beda pada tiap orang dan tingkat subjektivitasnya tinggi. Pada prinsipnya hati-hati aja ya saran saya kalau misalnya kalian ngocoknya udah lebih dari 4 kali seminggu. Bisa jadi kalian jangan-jangan udah terlalu berlebihan dosis masturbasinya. Sekarang kita akan membahas ya metode yang disebut oleh Markus tadi, yaitu adalah metode mengocok tanpa menggunakan bokep. Betulkah ini merupakan sebuah metode untuk berhenti kecanduan? Fakta menariknya ya, saya punya course untuk bisa berhenti kecanduan pornografi. Nama course-nya itu adalah Rehabilitasi Insan Colikiawan. Kalau kalian tertarik lebih lanjut bisa cek di bio bawah ya. Salah satu metode yang saya ajarkan di course tersebut itu adalah memang teknik masturbasi tanpa menggunakan pornografi. Karena apa? Betul, masturbasi itu sehat selama tidak berlebihan dan bokep inilah yang merupakan sumber permasalahan. Kadang pada beberapa orang ya, ada yang dia kesulitan untuk berhenti dari nonton film bokep dan melakukan masturbasi. Dengan dia memilih untuk melakukan masturbasi tanpa menonton bokep, harapannya hal ini bisa mengurangi kecanduan film bokepnya. Bahkan tidak jarang ya, sehabis masturbasi udah lega, akhirnya apa? Dia males nyari bokep lagi karena gairahnya sudah tersalurkan dengan baik. Metode ini merupakan salah satu metode transisi untuk berhenti kecanduan. Jadi awalnya bokepnya dulu tuh dikurangin sampai akhirnya berhenti total. Nah, masturbasinya bukan gak mungkin nantinya juga akan berkurang sehingga dia menemukan titik optimal di tubuhnya. Dari yang awalnya misalnya dia seminggu bisa sampai 2 jam nonton film bokep, kemudian masturbasinya 5 kali seminggu, sampai akhirnya dia bisa berhenti total nonton bokep dan melakukan masturbasi pun relatif jarang. Misalnya 1 kali per minggu dan dia bisa ngerasa nyaman dan juga hidup normal seperti sedia kala. Oke, sebelum saya lanjut pembahasan lebih dalam, di sini saya minta tolong ya ke kalian untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena hal ini akan sangat membantu ya supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video selanjutnya terkait masalah edukasi masturbasi juga kecanduan pornografi. Nah, tetapi bukan berarti ya kalau kita melakukan masturbasi tanpa menggunakan bokep, hal ini pasti akan menjamin 100% aman untuk dilakukan. Karena di sini bisa timbul loh celah-celah yang bisa disalahgunakan dan akhirnya bisa menimbulkan permasalahan di tubuh. Kita harus paham ya, ketika kita melakukan masturbasi, pasti kita membutuhkan stimulasi. Stimulasinya paling sering lewat apa? Dari penglihatan atau mungkin dari hayalan. Kalau misalnya ya kalian itu ngocok tetapi menggunakan stimulasinya dari hayalan, tetapi di hayalan kalian justru membayangkan masih fetis yang aneh-aneh. Misalnya ada yang hubungan seksual dengan mayat lah, hubungan seksual dengan binatang lah. Bukan gak mungkin fetis atau kelainan ini masih muncul di diri kalian. Padahal sebetulnya kalian pengen mengurangi fetis yang aneh ini tadi. Karena ya tadi kalian masih membayangkan fetis aneh tersebut untuk membantu fantasi kalian ketika melakukan masturbasi. Bukan gak mungkin kalau misalnya ya kita masih terbiasa dengan fetis yang aneh. Nantinya kita akan semakin sulit untuk bergairah dengan sesuatu yang normal. Ketika kita berhubungan seksual dengan pasangan, kita ngerasa bosan, gairahnya nggak ada. Karena apa? Otak kita masih nyantol dengan fetis yang aneh tadi. Makanya kalau kalian ingin bersih sembuh dari fetis yang aneh, sebaiknya kita jauhkan ya dari hal-hal yang berbahaya tadi. Namun kalau misalnya ya kalian masih menggunakan stimulasi dari visual, menggunakan foto atau video. Nah, disinilah yang juga bisa menjadi gerbang masalah lainnya. Karena konteks pornografi ini sebetulnya sangat luas sekali. Bukan gak mungkin kalian bilang, oke, saya stop nonton bokep. Tapi saya masih nonton deh yang soft porn. Saya ngelihat yang, ini nih kayaknya bukan bokep deh. Saya ngocok Nah ini kan jadi celah abu-abu ya. Pada prinsipnya sih entah kita mau berhayal atau menggunakan alat bantu visual, sebaiknya kita menggunakan stimulasi yang sifatnya itu masih normal. Jangan yang terlalu berlebihan. Ingat salah satu penyebab kecanduan bokep yang berat adalah kita selalu pengen lebih dan akhirnya timbullah fetis yang aneh-aneh yang untuk kita nikmati. Kalau misalnya kita laki-laki, kita membayangkan wanita lawan jenis seperti pada umumnya ya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian masih ngebayangin yang enggak, nontonnya itu misalnya genre orang yang suka ngintip segala sesuatu, orang ganti baju dan lain-lain. Nah ini kan sudah merupakan sesuatu yang cukup unik dan aneh ya untuk bisa tetap dilanjutkan. Dan kalau kalian nganggap, ini kan nggak ada adegan seksualnya, jangan salah. Kalau misalnya tidak ada adegan seksual, tetapi bahan stimulasinya ini masih aneh, ini juga bisa menimbulkan keluhan kelak nantinya kalian saat berkeluarga. Di samping itu semua ya, sebetulnya masturbasi juga ada risiko loh. Bukan berarti semua hal itu akan
aman untuk dilakukan. Saya pernah nemuin ya, ada pria yang dia itu terbiasa melakukan masturbasi dengan teknik aneh. Dia terbiasa masturbasinya menggunakan bantal guling. Dia udah ngelakuin itu sejak SMP. Jadi penisnya itu digesek-gesekkan ke bantal sampai akhirnya bisa terjadi ejakulasi. Nah, ketika dia sudah menikah, dia ngaku sebetulnya dia nggak ada kecanduan bokep berat, tetapi dia ngerasain susah berhubungan seksual dengan istrinya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kenikmatan ketika penisnya masuk ke vagina. Jadi dia mengidap gangguan ereksi. Tetapi ketika dia gesekkan penisnya ke bantal, barulah dia bisa mencapai ereksi. Hal ini bisa terjadi karena penisnya sudah terbiasa dengan kenikmatan masturbasi menggunakan teknik yang aneh tadi. Makanya ya saran saya buat kalian insan colikiawan, kalau kalian ngocok, udah ngocok konvensional aja, jangan yang menggunakan teknik aneh-aneh. Mau itu gesek-gesek bantal, gesek-gesek kasur, apalagi gesek-gesek pintu, atau bahkan sampai kalian misalnya menggunakan alat bantu sex toy. Iya sih, pada beberapa orang boleh aja ya sesekali menggunakan alat bantu sex toy. Ada tuh yang dia kayak apa ya, mesin pengocok gitu, jadi penis masukin ke alat kayak botol gitu untuk membuat dia melakukan masturbasi. Tetapi hati-hati, kalau ini keseringan dilakukan, kalian justru lebih nyaman dengan menggunakan alat bantu tadi. Sehingga bukan gak mungkin kalian malah timbul keluhan saat berhubungan seksual dengan pasangan. Makanya kita harus tahu titik teraman dan ternyaman untuk tubuh kita. Kalau kita udah masturbasinya semakin aneh, tekniknya makin macem-macem, pengen lebih terus, ini juga menunjukkan ya kalau otak kita jangan-jangan udah keracunan dengan dopamin yang tidak sehat. Istilah kondisi medis ini disebut dengan traumatic masturbatory syndrome, alias kebiasaan masturbasi menggunakan teknik tertentu yang membuat dia menjadi kesulitan untuk bergairah atau terangsang ketika berhubungan seksual dengan pasangan. Oke, sekarang penutup dan kesimpulan dari saya ya. Buat kalian, para insan colikiawan yang udah kecanduan parah dengan bokep, betul boleh saja menggunakan metode mengocok tanpa menggunakan bokep ini sebagai sebuah transisi untuk mengurangi kecanduan kalian. Tapi ingat juga ya, hati-hati jangan sampai kita masih membayangkan sesuatu atau menggunakan hal-hal yang aneh, entah di pikiran kita atau teknik mengocoknya. Keduanya usahakan untuk kita sekonvensional atau sealami mungkin. Dan juga dosisnya harus diperhatikan. Kalau misalnya kalian masih ngocoknya tiap hari, sehari sampai 2-3 kali, ini juga udah terlalu berlebihan dan merupakan sumber masalah. Ketika kita udah berhasil mengurangi kecanduan bokep ini, jangan lupa juga kurangi kecanduan frekuensi masturbasi ini sampai kita menemukan dosis titik tengah yang ternyaman bagi tubuh kita. Dan kembali lagi ya, tiap orang itu sangat unik. Bukan gak mungkin ada orang yang cocok dengan metode ini, tetapi ada pula yang kurang cocok. Makanya sangat penting ya kita harus mengetahui kira-kira kita lebih nyaman metode seperti apa sih untuk bisa berhenti kecanduan pornografi dan masturbasi. Terkait apa saja nih metode-metode terbaik untuk berhenti kecanduan pornografi dan masturbasi, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas hal ini, di mana di sini saya membagikan ya 3 teknik untuk berhenti kecanduan pornografi dan masturbasi. Buat kalian yang ingin menyaksikan videonya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.